Teman-teman, tanpa berpanjang-panjang, kedua pembicara ini tentu Anda sudah kenal, Rizal Malarangeng, pendiri Freedom Institute, kemudian Mas Faisal ini ekonom yang banyak bicara dan menulis tentang ekonomi, tapi juga seorang politisi. Saya kira kehormatan pertama kita berikan dulu kepada tamu kita nih ya, Mas Faisal dulu untuk bicara, silakan. Masih keringetan. Teman-teman sekalian, selamat malam. Terima kasih kepada Freedom Institute, Bang Rizal yang telah mengundang saya ke sini. Saya ingin sharing tentang situasi ekonomi dunia sebelum Thatcher menjadi Perdana Menteri. Tahun 70-an itu ada masalah berat di dalam ekonomi dunia, stagnasi dan inflasi. Satu fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang disebut stagflasi. Buku-buku teks belum ada itu bicara tentang stagflasi. Kalau dokter tuh mendiagnosis persoalannya pun masih bingung, apatah lagi mengobatinya. Sejak masa itulah kembali mengemuka paham-paham ekonomi atau mazhab ekonomi yang kita sebut sebagai supply side. Jadi ini penyelesaiannya tidak bisa dengan Keynesian, government spending, karena akan inflasi lagi kan. Nah jadi bagaimana, biasa ngajar jadi pikirannya mau buat kurva aja gitu. Jadi persoalannya adalah bagaimana membuat ekonomi kembali tumbuh tapi tidak menimbulkan inflasi. Nah kalau di Amerika kebetulan Reagan yang jadi presidennya, dan di Inggris Margaret Thatcher yang sama-sama konservatif. Intinya adalah bagaimana mengembalikan aktivitas bisnis swasta. Jadi kalau istilah ekonominya bagaimana membuat kurva supply-nya shift kembali ke kanan. Dengan cara apa? Mendorong investasi, merangsang investasi dengan insentif-insentif. Ini kalau sama Dede enak nih, insentif investasi. Jadi menurunkan pajak, kemudian memberikan tax discount untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya buruhnya mau di training itu bebas pajak gitu. Jadi pendekatannya supply side dan sangat menguntungkan sektor swasta, karena sektor swastanya sedang menderita akibat dari harga minyak yang melambung tidak karu-karuan, dan dulu belum ada istilah konservasi dan sebagainya. Pendek kata, yang ingin dilakukan adalah pemerintah jangan banyak berbuat apa-apa dulu. Beda dengan New Deal-nya waktu di Amerika misalnya, atau masa Obama sekarang, ya, government spending-nya yang diperbesar, budget defisit gitu-gitulah. Nah, Thatcher dihadapkan pada masalah yang sama, kemerosotan ekonomi Inggris, tapi ekonomi Inggris memang tidak pernah tumbuh di atas 5% lagi ya. Kalau Michael Olsen tuh mengatakan Inggris termasuk negara-negara yang mengalami declining, waktu itu sama dengan India. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Upah jangan naik dulu, buruh-buruh jangan menuntut apa-apa dulu. Ada semacam jeda dulu. Jadi biarkan usaha meningkat dulu ya, dengan segala macam rangsangannya. Lantas segala hambatan yang dihadapi oleh dunia usaha dicoba eliminir.
Kedua, pajak tidak boleh dinaikkan, bahkan harus diturunkan kalau bisa. Nah tapi kan kalau di Inggris, di Amerika tingkat pajaknya sudah relatif rendah, tapi di Inggris tinggi sekali waktu itu. Itulah yang menyebabkan kenapa misalnya orang-orang kaya Inggris pindah ke Amerika. Ya Beatles semua pindah ke Amerika untuk menghindari pajak. Seperti sekarang ini terjadi di Perancis. Di Perancis itu marginal tax rate yang paling tinggi 70%. Jadi Gerard Depardieu itu sekarang jadi warga negara Rusia. Apalagi diundang sama Putin gitu. Pajak 14%. Ini menariknya ya teman-teman sekalian. Ada satu fenomena yang tak terbayangkan sebelumnya. Negara komunis ya, yang biasanya pajaknya tinggi, tapi di Rusia itu pajaknya rendah dan flat. Jadi kaya miskin 14%. Jadi negara komunis tapi menerapkan ajaran agama. Ya kalau di ajaran agama kan flat rate. Di Yahudi itu 15%. Flat. Di Jerman pajak agama itu 7,5%. Di Islam 2,5%. Flat. Nah orang bilang itu tidak adil. Adil kata siapa gitu. Karena ada keyakinan bahwa uang kalau dipegang oleh private sector itu akan lebih efektif ketimbang dipegang oleh negara. Kalau dipegang oleh negara tuh lihat korupsinya gak karu-karuan. Jadi private sector lah yang tahu apa yang terbaik buat masyarakat secara keseluruhan. Itu pandangan konservatif juga diyakini oleh Margaret Thatcher. Maka lambat laun ekonomi itu mengalami peningkatan, tapi sebetulnya Margaret Thatcher tidak melakukan suatu kebijakan ekonomi makroekonomi yang revolusioner, tidak. Dia tidak turunkan pajak jadi separuhnya, enggak ya. Karena memang perubahan-perubahan itu tidak bisa dilakukan secara drastis karena ongkos politiknya terlalu mahal ya. Dia juga melakukan kompromi-kompromi. Nah, oleh karena itulah supaya masyarakatnya atau masyarakat sektor swastanya itu bisa semakin bergairah, governmentnya harus pasif. Karena istilahnya dalam makroekonomi itu kalau pemerintahnya menerapkan anggaran yang ekspansif, belanja lebih besar dari pajak, kan harus dibiayai dari utang, defisit namanya, dibiayai dari utang. Nah kalau pemerintah mengeluarkan surat utang, tingkat suku bunga naik. Kalau suku bunga naik, swastanya turun. Istilahnya ada efek mendesak atau crowding out effect. Nah itu diharamkan di dalam supply side, pandangan supply side. Nah jadi apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus berhemat, belanjanya harus dipotong habis. Itulah yang diimplementasikan oleh Thatcher dengan privatisasi, supaya beban negara kalau BUMN-nya rugi kan disuntik dari APBN. Oh itu nggak ada cara. Privatisasi masif dilakukannya. Privatisasi di Inggris itu, kalau di Amerika nggak ada persoalan privatisasi karena semua sudah private kecuali kantor pos. Sekarang kantor pos di Amerika pun udah kelepekan dan nggak ngirim surat lagi. Nggak tahu jadi kalau kantor pos nggak ngirim surat lagi apa, saya nggak tahu. Tapi setahu saya belum dilikuidasi, tapi hanya dihentikan saja kegiatan mengirim surat itu. Nah yang paling berat di masa Thatcher itu anggaran pemerintah adalah untuk subsidi public housing. Jadi hampir semua apartemen itu milik negara, seperti yang akan dilakukan oleh Jokowi di Jakarta. Kalau disubsidi sekarang saja baru 2 atau 3 rumah susun itu subsidinya udah 200 miliar. Apalagi kalau dibangun 650 rusun, bangkrut Jakarta gitu. Jadi nggak bisa.
Ya, belajar dari Thatcher-nya gitu ya. Ini kan tujuannya kita tidak sekedar mengenang Thatcher, tapi apa pelajaran yang bisa kita dapatkan, Bang Rizal ya? Apa yang kita bisa implementasikan di sini supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang serupa. Nah itu berkurang sekali sehingga mengarah ke balance budget. Jadi utang pemerintah Inggris mulai bisa dikurangi